Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya harapkan pada hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Kita lanjutkan materinya pada bab yang kedua, yaitu bab rekayasa tentang wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Akan tapi sebelum kita membahas tentang wirausahanya, kita bahas dulu tentang energi tidak terbarukan dan terbarukan. Tapi sebelum memulai pelajaran hari ini, kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim supaya pembelajaran pagi hari ini diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja anak-anak, kita menuju ke slide yang pertama. Energi tak terbarukan atau energi konvensional diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai berjuta-juta tahun. Kemudian yang kedua, energi terbarukan bahan energi yang dihasilkan dari sumber daya alam. Contohnya seperti angin, matahari, panas, hujan, panas bumi, dan air pasang. Jadi itu adalah sumber daya energi. Kemudian energi itu apa? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain. Jadi kita bisa berusaha itu tidak luput dikarenakan ada energi yang tersimpan. Keuntungan energi tak terbarukan: jumlah pemakai atau demand yang besar, sehingga telah banyak sumber daya, uang, manusia, dan waktu untuk yang dikerahkan untuk mengeksplorasi dan memproduksi sumber energi ini. Jadi keuntungan dari energi yang tak terbarukan untuk sekarang ini adalah karena pemakaian atau peminatnya pada masa kini itu masih banyak sekali, sehingga banyak sumber daya yang dikeluarkan, terutama uang, manusia, dan waktu untuk mencarinya, untuk mengeksplorasinya, kemudian memproduksi sumber energi tersebut. Contohnya seperti pengoboran minyak, kemudian tambang-tambang yang ada di dunia ini, itu dikarenakan kebutuhan manusia tentang sumber daya energi yang tak terbarukan masih dibutuhkan. Sumber daya primer konvensional, produk minyak dan minyak bumi. Jadi untuk minyak yang paling banyak digunakan adalah bensin, solar, kemudian gas itu dalam bentuk LPG, kemudian ada batu bara, gas alam, dan uranium. Kemudian penggunaannya yang pertama transportasi, jelas ya, bensin, karena kita masih
dalam menggunakan kendaraan itu masih menggunakan bahan bakar minyak. Kemudian selain transportasi, bahan bakar minyak juga digunakan untuk kebutuhan listrik, semisal genset ya. Kemudian produk yang menghasilkan panas ya, ada yang juga dari bahan bakar minyak dan ada juga yang dari bahan bakar gas. Kemudian produksi listrik itu juga ada yang menggunakan batu bara dan juga minyak. Kemudian bahan-bahan tersebut ini masih didapatkan dari alam. Konsumsi energi konvensional atau yang tak terbarukan didominasi oleh minyak, menempati urutan yang pertama dengan angka 57%. Kemudian yang kedua gas alam, yang ketiga batu bara, yang keempat tenaga air dan panas bumi. Ini adalah konsumsi energi primer berdasarkan sumber dayanya pada tahun 2001. Jadi energi minyak ini adalah energi yang paling banyak digunakan oleh manusia. Kemudian kerugian energi tak terbarukan. 1. Bahan bakar fosil menghasilkan CO2 dalam proses pembakarannya. Jadi kalau kita itu menghirup oksigen atau O2, lah ini sisa-sisa pembakaran dari bahan bakar fosil ini menghasilkan CO2 atau karbon dioksida. Artinya untuk bisa menjadi O2 itu dibutuhkan penyaringan dalam, mungkin kalau di pembelajaran biologi mungkin membutuhkan tumbuh-tumbuhan ya untuk menyaring CO2 sehingga menjadi O2 yang bisa kita hirup lagi. Kemudian yang kedua, bahan bakar fosil adalah sumber energi yang tidak terbarukan yang digunakan hari ini dan tidak dapat diganti di hari esok. Nah, sumber daya energi ini akan habis ya jika kemudian tidak ada solusi-solusi untuk menggantinya. Kemudian skema pembangkit listrik ya. Skema pembangkit listrik ini ada yang dari batu bara dimuat dalam pembangkit. Batu bara dibakar dalam tungku besar untuk menghasilkan panas. Air dipanaskan dalam tungku, uap menggerakkan turbin menciptakan energi mekanik. Air mendidih dari uap turbin didinginkan pada menara pendingin dan dipompa untuk digunakan kembali. Yang keenam, turbin memutar generator dan membangkitkan energi listrik. Yang ketujuh, listrik mengalir melalui kabel-kabel listrik. Yang kedelapan, trafo step up merubah tegangan listrik menjadi sangat tinggi. Yang kesembilan, tiang logam raksasa membawa listrik bertegangan sangat tinggi melalui kabel. Yang ke-10, trafo step down merubah listrik tegangan tinggi menjadi tegangan rendah yang aman untuk rumah. Yang ke-11, listrik mengalir dari rumah melalui kabel transmisi. Yang ke-12, listrik mengaliri rumah melalui jaringan listrik. Jadi ini adalah skema pembangkit listrik yang menggunakan energi batu bara. Jadi di negara kita itu masih banyak pembangkit energi listrik yang menggunakan batu bara. Nah, misal kalau batu baranya ini habis, maka pasokan energi listrik akan menurun. Nah, ini akan mengurangi produktivitas manusia dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya, solusinya adalah kita harus membuat
energi yang terbarukan. Nah, energi yang terbarukan itu mempunyai keuntungan, diantaranya 10 keuntungan yang ada pada slide tersebut. 1. Energi terbarukan ramah lingkungan. Yang kedua, energi terbarukan adalah bentuk energi yang berkelanjutan. Yang ketiga, ramah lingkungan, tidak menimbulkan polusi. Yang keempat, tersedia secara melimpah. Jadi sangat banyak sekali ya energi terbarukan ini. Yang kelima, sumber energi dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai. 6. Tidak memerlukan perawatan energi. Yang ketujuh, membantu mendorong perekonomian dan menciptakan peluang usaha. Yang kedelapan, lebih murah jika dibandingkan dengan energi konvensional. Yang kesembilan, beberapa energi mudah diaplikasikan di daerah terpencil. Jadi beruntung ya kita semisal hidup di desa. Yang kesepuluh, mandiri energi, tidak perlu mengimpor bahan bakar fosil dari negara lain. Jadi ini yang diharapkan supaya kita bisa berdaya di negeri sendiri. Kemudian kerugian. Jadi ini kendala-kendalanya untuk membuat energi terbarukan. 1. Biaya awal yang besar. Jadi kita membutuhkan modal yang sangat besar sekali. Kehandalan pasokan. Sebagian besar energi terbarukan tergantung dari cuaca. Yang ketiga, saat ini sebagian besar energi konvensional menghasilkan volume yang lebih banyak. Yang keempat, kurangnya tradisi atau pengalaman energi terbarukan merupakan teknologi yang masih berkembang. Jadi di sini kita harus terus menimba ilmu ya, supaya nanti bisa menemukan sebuah alat untuk menghasilkan solusi sumber energi dari energi konvensional. Jadi menjadi energi yang terbarukan. Yang kelima, masing-masing energi terbarukan memiliki kekurangan teknis dan sosial sendiri. Jadi masih ada kendala teknisnya yang sudah diciptakan ini masih memiliki kekurangan teknis dan sosial sendiri. Ada 5 contoh yang sudah ada energi terbarukan di negara kita. Yang pertama, pembangkit biomasa. Yang kedua, biomasa. Yang ketiga, fotovoltaik tenaga surya. Yang keempat, tenaga angin. Dan yang kelima, tenaga air. Jadi ini adalah beberapa contoh sumber energi yang terbarukan. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari energi surya. Jadi karena energi surya atau matahari ini ada sepanjang masa ya, ada sepanjang masa, kecuali pada saat malam hari itu tidak ada ya. Matahari merupakan energi yang luar biasa, terbit setiap hari di berbagai negara. Kita menggunakan matahari untuk mendefinisikan hari. Jadi perbedaan hari itu kita lihat dari setiap terbitnya matahari. Jadi ada 7 hari. Misal matahari terbit, tenggelam, malam, kemudian terbit lagi, lah itu menunjukkan perbedaan hari yang didefinisikan menjadi hari yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup untuk tumbuh. Jadi kita sebagai makhluk hidup ciptaan Tuhan itu memerlukan matahari untuk memperkuat tubuh kita.
Matahari mempengaruhi cuaca dan mendatangkan angin. Kemudian matahari atau surya berarti memberikan energi. Waktu puncak matahari. Iradiasi harian disebut waktu puncak matahari. Jumlah waktu puncak matahari untuk hari adalah jumlah waktu di mana energi pada tingkat 1 kW per meter persegi akan memberikan sejumlah yang ekuivalen untuk total energi tersebut. Konversi termal matahari. Tenaga surya pasif digunakan untuk memasak menggunakan matahari. Tenaga surya pasif mengeringkan makanan. Jadi untuk sementara penggunaan tenaga surya ini digunakan untuk mengeringkan makanan atau mengeringkan pakaian. Nah, ini contohnya ya, digunakan kalau di tempat kita mungkin pemanfaatan energi matahari masih digunakan untuk mengeringkan gabah. Nah, ini berjemur ya, untuk mendapatkan vitamin D dari manfaat sinar matahari. Oke anak-anak, itu saja untuk sumber daya energi yang terbarukan. Untuk minggu berikutnya nanti akan kita sambung dengan tenaga angin, kemudian biomasa dan yang lain-lainnya. Kemudian pada diskusi kita di pertemuan hari ini adalah yang pertama, kira-kira di tempat Anda pemanfaatan energi matahari itu digunakan sebagai apa saja ya, sebagai apa saja. Kalau dalam keterangan yang sudah saya berikan adalah satu, untuk mengeringkan bahan makanan semisal gabah ya, gabah. Kemudian yang kedua adalah untuk menjemur pakaian. Kemudian kira-kira di tempat Anda pemanfaatan panas matahari atau energi matahari ini digunakan sebagai apa ya, dan cara penggunaannya nanti bagaimana. Untuk bahan diskusinya nanti bisa disampaikan di WA group ya, di WA group. Saya akhiri sampai di sini pertemuan kita. Selalu tetap jaga kesehatan, patuhi 5M. Semisal tidak ada keperluan yang mendesak, saya harapkan tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.